Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat untuk belajar. Ketemu lagi bersama saya, Mr. Cecep, di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan dengan bab pertama, masih di teks berita. Waktu minggu kemarin atau video sebelumnya itu menjelaskan tentang isi informasi pada berita. Nah, untuk yang kedua, menyimpulkan. Masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Ingat, unsur-unsur dalam berita itu ada adik Simba. Apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa. Ya, masih ingat kan? Baiklah, untuk teks berita pada bagian 2 ini saya akan menerangkan tentang struktural. Seperti biasa, sumber yang saya dapat dari buku Yudhistira dan buku Keluaran Kemendikbud edisi revisi. Nah, pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, sengaja saya hanya satu kompetensi dasar saja, karena untuk struktural ini pembelajarannya sangat kompleks sehingga harus memerlukan ketekunan dan ketelitian. Indikator pencapaian siswa. Yang pertama, siswa mampu menganalisis struktural. Yang kedua, siswa mampu menyimak dan memahami kebahasaan pada teks berita. Jadi, kalian akan menganalisis struktur dan kalian harus mampu menyimak serta memahami kebahasaan pada teks berita. Nah, untuk kebahasaan dibahasnya mungkin di video selanjutnya, karena sekarang kita akan fokus terhadap struktural. Paham? Nah, sebelum ke struktur, saya akan mengulas beberapa pembelajaran yang waktu minggu yang lalu, ya, minggu yang lalu. Nah, di sini saya mempunyai teks berita. Saya akan membacakannya, kalian simak dengan baik. Nanti kalian harus mencari unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita adik Simba. Saya bacakan dulu ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok, non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok, non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, setelah saya bacakan, semoga kalian bisa menemukan unsur-unsur yang ada di dalam teks ini. Silakan, saya kasih waktu 10 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, kita samakan. Apakah jawaban kalian sama dengan jawabannya dari saya? Kita lihat. Bagaimana? Sama tidak? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana? Kalau sama, 100 untuk kalian. Nah, sedikit ada tebak-tebakan dari saya. Kalian hanya menyebutkan ya atau bukan, lalu ungkapkan alasannya. Nah, di sini ada 5 teks ya. 5 teks di sini. Kalian mencari apakah ada yang temanya tentang di bidang pendidikan. Saya akan bacakan ya. Peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Ya atau bukan? Ingat, temanya pendidikan. Ya atau bukan? Yang kedua, penyelenggaraan lomba menulis cerpen oleh Dinas Kabupaten pada awal bulan depan. Ya atau tidak? Yang ketiga, Bapak Kepala Sekolah kami baru saja menghadiri undangan pernikahan keluarganya di Balai Kelurahan. Ya atau bukan? Alasannya, bahan bangunan untuk pendirian sekolah itu berasal dari kabupaten lain. Ya atau bukan? Yang terakhir, seminar bahaya narkoba sering diselenggarakan di sekolah akhir-akhir ini. Ya atau bukan? Alasannya bagaimana? Sudah diisi? Ini gampang ya, kalian hanya mencari mana yang temanya tentang pendidikan, ya atau bukan alasannya. Oke, kalau kalian sudah mengerjakannya, kita lanjut saja untuk proses mengingat kembali apa yang kemarin dibahas dalam video yang kemarin, ya. Coba lihat di sini ada proses menyimpulkan. Sesuai kan waktu yang kemarin dibahas? Yang pertama itu harus mendengarkan, menyimak, dan membaca berita tersebut. Ingat, proses mendengarkan berbeda dengan menyimak. Makanya saya menekankan untuk menyimak. Yang kedua, mencatat pokok-pokok dalam berita. Pokok-pokoknya itu adik simbah. Dan yang terakhir, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringan. Boleh menggunakan gaya bahasa kalian dengan aturan yang berlaku. Oke, bisa dilihat. Nah, ini supaya lebih mudahnya saya tampilkan di layar HP. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Lalu buat kesimpulannya. Mudah bukan? Mudah sekali. Nah, maka dari itu coba kalian latihan jawaban yang kalian tadi buat di teks yang pertama. Teks yang pertama itu lalu kalian simpulkan. Pasti kalian bisa. Kan udah diisi jawabannya tadi. Ya. Baiklah. Nah, ada tambahan untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu kalian harus tahu tentang tanggapan berita. Ya. Lihat di sini. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Kita bahas satu persatu, ya. A. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Tanggapannya, lihat di paling bawah ada aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Isi atau struktur berita. Dan yang kedua, bahasa berita. Nah, untuk yang A sudah ketahuan bahwa ini adalah isi. Dibuktikan dengan
Berita itu cukup akurat karena isinya. Ya, ditekankan isinya. Paham? Baiklah. Untuk yang B, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Di sini, di dalam teks B sudah dinyatakan bahwa berbeda, ya. Berarti sudah ketahuan dong menanggapinya tentang, betul sekali, tentang isi. Nah, yang terakhir, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan berita, ya. Jadi yang C ini mengenai tentang bahasa. Paham? Syukur kalau kalian sudah mengerti tentang tanggapan berita, ya. Untuk selanjutnya kita akan mulai ke pembahasan yang kita tunggu-tunggu atau sesuai dengan kompetensi dasar yang tadi saya sampaikan, yaitu struktur teks berita. Coba lihat yang pertama. Yang pertama ditulis judul berita. Ya, ada judul berita. Nah, di sini judul berita kenapa saya tulis? Karena banyak sekali orang-orang menyepelekan tentang judul. Bahkan ada beberapa siswa yang membuat judul itu di bagian akhir. Nah, untuk antisipasi saja, kalau misalkan kalian gampang lupa, lebih baik dibuat di awal, ya. Nah, di sini perhatikan gambar. Di situ ada segitiga atau piramid terbalik. Nah, di sini ada filsafatnya atau ada falsafahnya, ya. Kenapa terbalik? Karena dalam berita yang paling atas itu penting, ya, paling penting, yang tengah-tengah penting, dan yang terakhir tidak terlalu penting. Makanya dalam sebuah berita itu dalam paragraf pertama pasti yang pentingnya. Nah, yang pentingnya itu apa? Kepala berita, atau dalam buku Yudhistira adalah teras berita. Sama saja ya istilahnya, baik teras maupun kepala. Nah, yang kedua tubuh berita, yang terakhir adalah ekor berita. Sekali lagi saya sampaikan, yang paling atas dalam struktural teks berita di sini adalah yang paling penting. Ya, mengerti? Baiklah, untuk penjelasannya, yang pertama, judul. Ingat, meskipun ini judul, tapi kalian jangan anggap sepele, karena judul itu menggambarkan inti penting berita. Ya. Yang kedua, ditulis singkat, padat, jelas, dan menarik. Kalau kalian suka membaca berita online atau berita daring, banyak sekali media-media cetak yang mempunyai judul-judul yang bombastis, judul-judul yang membuat penasaran, ya. Terus fungsi judul itu untuk apa? Yang pertama, menarik peminat membaca. Yang tadi itu saya jelaskan. Semakin judul itu bombastis, maka semakin tertarik orang-orang untuk membaca berita.
Yang kedua, merangkum isi berita. Yang ketiga, melukiskan suasana berita. Yang keempat, memudahkan pembaca. Yang kelima, memberi identitas. Yang terakhir, untuk kepentingan surat kabar pada umumnya. Istilahnya wajib, ya, wajib ketika kita membuat berita harus mempunyai judul yang bagus, judul yang baik. Tapi ingat, ya, jangan sampai kalian menipu judulnya, misalkan tentang pembunuhan, tiba-tiba isi beritanya tentang curanmor. Hati-hati, ya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kepala berita atau teras berita. Ya, perlu kalian ketahui, teori-teori ini saya dapatkan dari buku Yudhistira. Ya, kepala berita ini ditempatkan pada paragraf pertama. Ya, dan di sini pada bagian ini merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah berita. Jadi kalian ketika membuat teras berita harus memerhatikan aspek-aspek ini. Nah, jangan bingung karena di sini akan dijelaskan pedoman penulisan kepala atau teras berita. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama adalah terdiri dari satu kalimat, tapi boleh 3 kalimat. Jangan sampai melebihi. Yang dianjurkannya 1 kalimat. Ya. Yang kedua, terdiri dari 30 sampai 45 kata. Kalau kalian berminat untuk menghitung suku katanya atau katanya, silakan. Ingat, per kata ya, mohon maaf, bukan suku kata tapi per katanya kalian hitung. Kalau kalian niat sekali ingin menghitung, tidak masalah, saya tidak melarang. Yang ketiga, mengandung inti terpenting pada berita. Intinya saja langsung di bagian atas. Lengkap, selanjutnya lengkap, padat, dan jelas. Selanjutnya bahasanya mudah dipahami dan menarik. Ya, menarik di sini harus ada tanda kutipnya karena tidak mungkin juga kan kalau misalkan beritanya tentang kecelakaan kalian buat semenarik mungkin. Nah, di sini menariknya dalam arti berita yang lainnya sesuai dengan tema, fleksibel, ya. Dan jelas, jangan sampai tertukar dalam pembahasaan. Nah, untuk lebih jelasnya pembahasaan, sekarang kalian baca-baca terlebih dahulu. Nanti di video selanjutnya akan ada pembahasannya. Oke. Nah, di sini dalam teras berita harus mengandung unsur adiksimba. Minimal 4, apa saja? Apa, siapa, di mana, kapan. Ya, minimal 4. Lantas 2 lagi di mana? 2 lagi ada di tubuh berita. Ngerti? Kalau kalian kurang paham, tenang, kalian boleh berkomentar di sini atau kalian bisa menghubungi email saya yang tertera di deskripsi. Untuk anak-anak SMP ITN Nurul Fikri Bekasi, boleh WhatsApp saya, kita diskusi bareng-bareng, ya. Dan struktur berikutnya adalah tubuh berita. Nah, tubuh berita ini kelanjutan dari teras atau kepala berita. Di sini kalian harus membuat berita secara rinci, ya. Apa yang disampaikan yang tadi di atas di teras berita harus disampaikan lagi dengan rinci di bagian tubuh berita. Makanya tubuh berita itu tidak ada maksimal
minimal tentang berapa paragrafnya. Tahu kan minimal paragraf ada berapa kalimat? Pasti kalian tahu karena ini pembelajaran paragraf itu sudah dimulai dari SD. Oke. Setelah itu harus memuat tentang fakta, informasi untuk menjadi pelengkap keterangan. Ya, harus menjadi fakta pelengkap. Terakhir, memuat unsur kenapa dan bagaimana. Ini yang tadi dua itu. Di sini kalian harus menjelaskan kenapa dari awal sampai akhir dan bagaimana juga. Nah, untuk bagian tubuh ini bagian yang paling mudah karena kalian tugasnya hanya merinci, tidak harus dipadatkan seperti teras berita atau kepala berita. Sampai struktur sampai 3 ini paham? Maaf, 2 ini dari teras berita, body atau tubuh berita. Oke, kalau kalian mengerti, sekarang bagian akhir yaitu tentang ekor berita. Nah, di sini perlu kita tekankan data tidak terlalu penting ditempatkan. Jadi datanya tidak terlalu penting ditempatkan. Namun pada bagian ekor ini memuat nama orang yang mengalami kecelakaan. Nah, maksudnya di sini misalkan ada minibus yang tertabrak atau tabrakan. Nah, siapakah orang-orang itu? Nah, itu maksudnya. Jadi itu boleh di-expose di media tersebut, boleh dikasih tahu. Nah, itu bagian ekor biasanya di akhir, siapa saja yang meninggal, siapa saja yang selamat. Seperti itu perumpamaannya. Ya, jadi tergantung editor juga bagaimana menariknya sebuah berita di bagian ekor. Paham? Harus paham. Ya. Baiklah. Nah, pada tayangan selanjutnya saya sudah mempersiapkan teks berita dan strukturnya, di mana sudah ditandai mana judul, mana kepala berita, mana tubuh berita. Kalian tinggal disimak saja, ya. Kalau mau dibaca silakan dan seharusnya memang harus dibaca ya, supaya kalian paham. Silakan dibaca teks berita ini. Teks berita ini saya ambil dari kompas.com dengan kata kunci sesuai dengan judul tersebut. Nah, mungkin kalian sudah membaca satu paragraf. Satu paragraf di sini adalah teras beritanya. Ya, jadi teras berita itu gak usah banyak, cukup satu kalimat saja. Ya, sisanya tubuh berita. Oke, lanjut ya. Sama, nih di sini juga banyak bagian tubuh berita. Kalau kalian perhatikan di paragraf yang ini yang kedua, ya, ada yang disebut dengan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini nanti ada pembahasannya di video berikutnya. Itu semuanya tentang kebahasaan. Jadi siap-siap. Oke, selanjutnya stop. Nah, masih bagian tubuh terakhir ekor berita. Ya. Ekor berita seperti yang tadi disampaikan, datanya tidak terlalu penting, tapi dia bagian penutup yang harus kita buat juga. Jangan mentang-mentang datanya tidak penting dan kalian gak buat. Tidak boleh berpikiran seperti itu. Ngerti? Ya. Kalau kalian sudah mengerti, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian ada tugas dari saya. Ya. Tugasnya mudah kok. Yaitu cari satu berita daring ya,
berita daring, kemudian analisis struktural berita tersebut. Saya kasih tips untuk kalian untuk membuat berita ini atau menganalisis struktur ini. Kalian gunakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati apakah sesuai dengan contoh tentang teras. Amati apakah sesuai dengan contoh di bagian tubuh, dan amati apakah sesuai dengan ekor. Ya. Perbandingan, kalian harus belajar membandingkan, menganalisis. Jadi harus kalian di videonya diulang lagi, dimundurin lagi supaya terbaca tentang berita yang sudah saya tandai di bagian strukturnya. Mengerti? Oke. Ya. Dalam video ini kalian harus benar-benar memahaminya. Sekali lagi, kalau mau diskusi silakan berkomentar, atau kalau kalian malu-malu silakan di surel yang sudah saya buat di deskripsi. Tetap semangat untuk belajar ya, meskipun tugas ini hanya satu, tapi kalian jangan menyepelekannya dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk siswa SMP Nurul Fikri, tugasnya nanti di-upload di e-learningnya masing-masing. Oke. Pesan saya untuk refleksi hari ini tadi sudah disampaikan juga mengenai ATM, dan yang terakhir harus benar-benar memahami struktural teks berita. Ya. Tetap semangat belajar, penuh semangat, jangan sampai PJJ ini dicederai dengan kebanyakan bermain game, ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.